Tenang. Sudah keluar. Oke, sabar kawan-kawan. Oke, sabar. Tahan emosi. Meskipun kita panas, kita tunggu Bapak pimpinan di sini, kita panas-panasan bareng. Oke, terima kasih Bapak pimpinan yang sudah menemui kita. Kami ini Pak dari Gerakan Selamatkan Jawa Timur Pak. Kita datang ke sini sebenarnya baik-baik ingin menyampaikan beberapa aspirasi seperti itu Pak. Kita datang ke sini ingin mempertanyakan sesuatu yang menurut kami itu sangat berbeda seperti itu Pak. Kalau berdasarkan kajian kami di Gerakan Selamatkan Jawa Timur Pak, ini terkait dengan dana hibah dari tahun 2017 sampai tahun 2020 ini dana hibah di Provinsi Jawa Timur itu selalu mengalami kenaikan seperti itu Pak. Tapi kenaikan anggaran dana hibah itu juga selaras dengan naiknya penyalahgunaan atau penggunaan dana hibah yang tidak ter-SPB-kan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini sudah saya urut Pak dari tahun 2013 sampai tahun 2020. Jadi yang saya permasalahkan di sini yang pada inti persoalannya yaitu terkait dengan dana hibah yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Timur yang ada di 11 SKPD Provinsi Jawa Timur yang tidak di-SPB-kan per tanggal 17 Maret 2020 ini tidak menyebutkan SPG seperti itu Pak. Jadi kami pada kesempatan kali ini hanya ingin bertanya fungsi controlling dan budgetingnya dari pihak BRSB ini sebenarnya seperti apa? Seperti itu Pak. Jadi ini beberapa pertanyaan sebenarnya ingin saya sampaikan kepada Bapak pimpinan yang terhormat. Yang pertama, sebenarnya berdasarkan apa sih atau peraturan apa sih untuk melakukan penganggaran dana hibah ini dari tahun 2013 sampai tahun 2020 ini selalu ada tren kenaikan seperti itu Pak. Jadi ini datanya yang bisa saya kepada Bapak. Terus yang kedua, ini alokasi dana hibah sebesar itu apakah ini miliknya legislatif atau miliknya eksekutif seperti itu Pak. Kalau misalkan ini milik berdua, punya legislatif dengan eksekutif, ini porsinya berapa seperti itu Pak. Misalkan untuk DPRD ini berapa persen atau untuk gubernur itu berapa persen. Jadi kami menempatkan itu Pak. Terus yang nomor 3 Pak, ini melihat dana hibah dalam dokumen LKPD Provinsi Jawa Timur yang tidak ter-SPB-kan 2,9 triliun Pak. Ini cukup banyak. Kalau dibuat pembangunan satu kabupaten wilayah tertinggal ini sangat cukup Pak. Bahkan kabupaten yang ada di yang tertinggal seperti Madura dan sebagainya ini di angka 2,5 triliun Pak anggarannya Pak. Dan ada 2,3 triliun seperti itu Pak. Jadi kalau anggaran 2,9 triliun ini tidak ter-SPB-kan itu luar biasa Pak kalau digunakan untuk pembangunan di kabupaten kita atau wilayah Jawa Timur seperti itu. Jadi kami mau ke sini untuk fungsi controlling dan budgetingnya itu seperti apa Pak. Terus kemarin saya lihat di media, kita juga sudah menyisir berbagai macam informasi di media sosial maupun media kita. Ini pas pandangan akhir semua fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur ini tidak ada satu pun Pak yang menyentuh terkait dengan dana hibah yang tidak ter-SPB-kan senilai 2,9 triliun. Padahal itu sudah jelas Pak di LHP BPK tahun 2019 yang disebutkan tahun 2020 ini 2,9 triliun Pak, sudah jelas. Terus yang di LKPD ini juga sudah jelas. Kenapa ini kok bisa luput dari pantauan dewan kita atau perwakilan kita? Dana sebanyak 2,9 triliun ini luar biasa seperti itu. Jadi mohon ini penjelasannya Pak. Terus kami juga meminta Pak kepada Bapak pimpinan ini untuk memanggil semua SKPD, ada 11 SKPD tahun 2019 ini yang tidak menyetorkan anggaran itu agar ditanyakan kemana saja uang itu kok sampai tidak di-SPB-kan, siapa penggunanya, siapa penerima dan di mana tempatnya itu Pak. Jadi mohon kesediaannya Bapak untuk memberikan jawaban terkait ini rulusnya saya kasihkan. Ganas. Baca dulu Bos. Bapak-bapak dan teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnadi, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
Ya kita bersama-sama di sini, berkonak-konak tidak apa-apa. Oh iya Pak, saya kerja apa ya? Ayo kenal. Terima kasih atas aspirasinya yang sudah disampaikan oleh saudara-saudara sekalian. Dan apa yang menjadi aspirasi dari saudara-saudara sekalian, ini akan menjadi tugas kami untuk melakukan Mulai kemarin tugasnya sampai ini Pak. apa yang saudara Masih nunggu aksi Pak. kepada kami. Mau ditindaklanjuti. Saya ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang itu saya menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampaikan, bahwa kalau ditanyakan kenapa kok fraksi-fraksi, ya fraksi-fraksi kemarin itu tidak muncul, saya juga tidak bisa mengatakan dan harus muncul karena fraksi punya otoritas sendiri-sendiri. Ya, saya sebagai pimpinan DPRD tidak bisa memaksa fraksi untuk mengatakan bahwa kamu harus menyentil itu, tidak bisa. Karena itu bukan otoritas saya. Itu bukan kewenangan saya. Di sini itu yang punya kewenangan penuh itu adalah masing-masing fraksi. Ya, jadi di DPRD itu masing-masing fraksi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian, bahwa apakah ini merupakan dana. Jadi kami sampaikan saudara-saudara sekalian bahwa fungsi DPRD itu ada 3 fungsi. Dan pada hakikatnya DPRD itu ada kebijakan. Kemudian untuk melakukan untuk melakukan eksekusi itu ada pada eksekutif. Ya, untuk melakukan eksekusi itu maka itu adalah kewenangan dari eksekutif. Kalau DPRD ini hanya melakukan kebijakan. Nah, apakah dana hibah itu terus kemudian dilakukan oleh anggota atau DPRD atau berapa persen dan sebagainya? Di Provinsi Jawa Timur tidak ada pembagian persentase. Ya, tidak ada pembagian persentase baik untuk eksekutif maupun legislatif. Ya, tidak ada pembagian persentase. Bahwa eksekutif dapat sekian persen, legislatif dapat sekian persen, tidak ada. Jadi tidak ada. Dan saya insya Allah saya menjaga itu untuk tidak hal-hal yang demikian. Tapi bukan berarti juga bahwa kemudian itu tidak ada hal-hal yang bersifat bocor, pasti ada. Ya, pasti ada. Dan terima kasih kepada masukan-masukan saudara semua bahwa kemudian apa yang saudara-saudara temukan ini akan saya tindak lanjuti sebagai ketua DPRD. Ya. Memang ada kemarin laporan pada saya, tapi saya masih minta datanya semua. Bahwa ada juga yang belum SPG sampai sekarang pun saya akui itu. Tapi kemarin pada Sekda saya minta yang belum SPG itu yang mana, di mana? Saya harus jelas, ya tahu. Dan tidak bisa saya kebiahuan itu saya sendiri. Siapa itu kemudian ya? Kalau ini kan Anda kan cuma hanya jumlahnya saja. Tapi di apa? Ya kan di apa? Saya minta datanya. Memang kemarin Sekda sudah sampaikan Pak. Ini ada yang belum ter-SPG sampai sekarang ini, dan ini nanti akan menjadi temuan kita. Saya sebagai ketua DPRD, saya minta kepada Sekda, Pak, saya minta datanya di mana, dan setelah itu baru kemudian kita akan melakukan tindak lanjut sebagai fungsi pengawasan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas sarannya memperbaiki tata kelola dana hibah. Mulai sistem rencana. Sebenarnya sistem perencanaannya sudah berjalan. Artinya begini, bahwa rencana untuk menindaklanjuti dana hibah itu harus sudah dilakukan sebelum KPPS itu disepakati oleh DPRD bersama dengan pemerintah provinsi. Ya. Jadi kebijakan umum anggaran, sebelum kebijakan umum anggaran itu ditandatangani, disetujui, rancangan untuk pemberian hibah itu sudah harus masuk. Sudah harus masuk. Kalau terus kemudian tidak masuk, tidak boleh. Nah, syaratnya apa? Dia itu harus spesifik. Artinya di mana, siapa menerima hibahnya, apa kegiatannya, dan sebagainya. Dan kemudian itu juga ditindaklanjuti, harus ada otorisasi dari bukan hanya lurah atau kepala desa, tapi juga sampai kepada camat. Kalau tidak ada otorisasi dari pejabat pemerintahan desa maupun kecamatan, maka kemudian itu ditolak. Ya, itu ditolak. Nah, hanya memang ya inilah kita kadang-kadang itu senang menerima, tapi sulit mempertanggungjawabkan. Betul. Itu yang bisa kita perbaiki. Siapapun lah, mungkin saya juga
Ya mungkin saya juga. Saya menerima bantuan kemudian ya enak menerima bantuan, ya kalau seperti orang utang, ya kan? Nah, utang enak, tapi kemudian bayar utang yang menjadi Dosa. ya kan seperti itu. Menerima bantuan mau, ya banyak kurang banyak, tapi mempertanggungjawabkan itu yang menjadi sulit. Tapi ini akan kita apa? Dan ini menjadi satu problem bagi kami sebenarnya juga di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tapi ya terima kasih, saya akan mengelola itu. Harus ada transparansi penyaluran dan penggunaan dana hibah di lingkungan pemerintah provinsi. Terima kasih. Saya berjanji untuk apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara dari Gasia akan saya. Bagus. Saudara-saudara sekalian, kita mohon maaf saya tidak bisa sama-sama karena saya punya kewajiban untuk ya ini hari Jumat. Saya mohon maaf. Iya ya Jadi Pak, ya Pak. demikian, terima kasih. Ya itu kembali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang terhormat. Jadi ini karena tadi kita meminta untuk dipanggil, terus mempertanyakan penjelasannya. Mohon kita kasih waktu sampai 20 hari kerja Pak. Kita akan kesini lagi dengan saksi kalau tidak ada ini Pak. Kita juga akan melakukan nanti setelah ini ke gedung kantor gubernur terkait dengan ini. Jadi biar tidak hanya dewan saja yang saya samperin di sini. Jadi mohon para dinas yang ada di situ untuk dipanggil seperti itu Pak. Insya Allah dalam 20 hari kerja tadi kita akan tanyakan lagi seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi mohon maaf dari kami. Oke kawan-kawan, kita sudah selesai. Oke. Karena hari ini hari Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.